Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga baik ya hari ini. Yuk teman-teman, hari ini saya ingin membagikan sebuah video lagi mengenai fun CPU yang tetap hidup walaupun kita sudah shutdown komputer. Solusi tentang fun CPU. Kalau kita lihat fun CPU ini hidup terus walaupun kita sudah shutdown. Kita cek BIOSnya oke, power supply oke, namun kalau dicek controller dari mainboard itu panas. Power supply kita start. Kita di sini tidak menggantikan IC controller dari mainboard ini, tapi kita mau mengakalin atau menambah beberapa komponen elektronika untuk membuat fun CPU ini bisa mati setelah shutdown. Yang di black box itu saya bikin tombol power, ada LED power dan LED HDD ya. Kita lihat di sini setelah di start komputernya hidup normal, semuanya berjalan normal. Di sini kita booting pakai USB ya. Dan program yang dipakai ini hanya sebagai contoh, saya menggunakan mini tool buat lebih live di boot dengan USB drive. Di sini tujuannya hanya untuk mempercepat saja bahwa kita mau lihat shutdownnya bagaimana. Perhatikan shutdownnya. Ya, kita shutdown. Lampu power dari CPU telah mati. Namun kipas komputer, kipas fun CPU ini masih tetap nyala, masih hidup. Listrik masih tetap ada. Kita bisa lihat dari LED warna hijau. Nah, untuk mematikan ini hanya dengan satu cara, yaitu kita menekan tombol power yang lama. Nah, lihat mati ya. Fun CPU-nya langsung mati setelah kita menekan tombol power yang lama. Itu hanya bisa dimatikan dengan cara demikian. Yuk, kita kasih solusinya. Ya teman-teman, ini ada sebuah diagram skematik yang saya berikan untuk teman-teman dipakai untuk mematikan fun CPU setelah shutdown. Dan ini telah diuji dan berhasil dengan baik. Teman-teman perhatikan, diagram ini menggambarkan secara keseluruhan bagaimana kita bisa mematikan power supply. Perhatikan komponen yang kita butuhkan itu adalah optocoupler 817, kemudian MOSFET, dan perhatikan di sini yang paling penting ini adalah timer juga. Timer waktu untuk mati, kapan matinya powernya. Dan ini adalah dioda yang sangat penting sekali. D2 ini sangat penting sekali. Nah, ini komponen-komponen yang kita butuhkan untuk kita rangkai. Rangkai itu sederhana, bisa langsung di solder-solder aja atau pakai papan PCB yang bolong-bolong, yang lubang-lubang itu. Karena komponen ini sangat sedikit, bisa teman-teman rangkai dengan sendirinya. Sangat mudah. Nah, teman-teman, saya berikan sebuah ini adalah warna kabel power supply 24 pin. Teman-teman perhatikan yang warna ungu ini ada 5 volt, itu standby ya. Jadi kalau kita sudah colok listrik,
tancap listrik power supply-nya itu 5 voltnya langsung ada. Nah, itu sangat bermanfaat sekali kalau misalnya teman-teman mau menggunakan 5 volt itu untuk rangkaian tambahan. Bisa untuk Arduino juga. Dan perhatikan juga itu yang warna hijau, power on. Kalau ketemu ke ground, maka power supply itu hidup. Biasanya kalau orang menjual power supply, mereka hanya men-short atau man-on pin 16 dengan 15 atau 17 atau ke ground mana saja. Kalau dia hidup, kipas berarti power supply itu sudah hidup dengan baik. Tinggal bagaimana tegangannya, apakah mereka ukur atau tidak. Ini bentuknya dari kabel colok power supply, kurang lebih seperti begini, 24 pin. Intinya kita harus perhatikan warna ungu dan warna hijau. Ya, kita balik lagi ke diagram skematik kita. Bagaimana proses kerja dari diagram ini atau skematik ini? Kita perhatikan optocoupler. Optocoupler ini disambung ke LED HDD atau LED power. Jadi kita perhatikan ini yang di optocoupler ya, itu kaki 1, kaki 2 itu kita langsung sambung ke keluaran dari LED power atau LED HDD dari CPU. Dan kita mengambil LED ini sebagai indikator bahwa itu komputernya itu hidup atau mati. Ya, kita perhatikan ya. Kalau misalnya ada tegangan listrik udah masuk di 12, pin 12, maka secara otomatis tegangan itu langsung masuk, tembus D1, kemudian C1 R3 itu sebagai timer, MOSFET-nya langsung bekerja ke ground. Akibatnya kabel green yang dari plus langsung menuju ke ground. Dengan demikian maka power supply menjadi hidup. Perhatikan juga switch itu, switch 1. Switch 1 ini hanya untuk dipakai untuk start dan terakhir kalau misalnya sudah mati kita offin kembali. Jadi on off-nya itu awal dan akhir. Kenapa demikian? Karena untuk saat pertama itu kita harus menggunakan tombol power seperti biasa. Nah, itu baru mengakibatkan komputer hidup. Komputer hidup, dia mengirim tegangan ke LED power atau HDD, LED HDD. Dengan demikian itu menyatakan bahwa komputer itu telah hidup. Nah, bagaimana kalau misalnya komputer itu shutdown? Kita lihat pada optocoupler dia tidak mendapatkan tegangan di pin 1 dan pin 2 setelah shutdown. Setelah shutdown biasanya LED HDD mati atau LED power mati. Kalau misalnya LED HDD-nya udah mati atau LED powernya udah mati, secara otomatis tegangan yang keluar dari transistor optocoupler ini tidak ada, putus. Akibat putus ini arus pada Q2 2N arus pada Q2 juga putus. Jadi secara otomatis
kabel green sudah terhubung lagi ke ground. Kapasitor C1 dan resistor R2 ini yang menentukan kapan benar-benar arusnya itu sudah tidak ada lagi. Karena dia selama masih ada berarti dia masih nyambung. Ya. Jadi di sini jadi timer dari C1 dan C2 ini menentukan Q2 2N700 ini putus. Dengannya terputusnya kabel green, secara otomatis fan CPU juga mati. Fan CPU hidup kalau komputer hidup. Komputer hidup karena kabel green ke ground. Teman-teman, ini adalah rangkaian power supply dengan waktu tunda atau delay off. Teman-teman, rangkaian ini sangat bermanfaat buat teman-teman kalau misalnya mainboard kita mau pakai dan kita tidak ada IC kontrol dari mainboard tersebut. Jadi kita hanya menambah sebuah rangkaian kecil, kita bisa mematikan fan CPU. Dengan kasus fan CPU tetap hidup atau nyala walaupun kita sudah shutdown. Rangkaian ini digunakan dengan kondisi seperti awalnya tadi kita, yaitu setelah kita cek BIOSnya oke, dan kontrolernya panas. Ini nampaknya kontrolernya rusak, tapi kita tidak mempunyai IC atau tidak mau ganti, maka kita menambah rangkaian ini untuk mematikan fan CPU. Oke teman-teman, skematik ini sangat bermanfaat buat teman-teman kalau menemukan kasus yang sama. Semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya. Jangan lupa like, komen, dan share untuk teman-teman yang lain bila video ini sangat bermanfaat atau baik. Sampai di sini aja teman-teman. Bye bye. Thank you.